las rohaku si tutu Mida Yesus na lulu menjalani hado mau aibana paluau doma manisiai sian hamagoani. Tuhan Allah yang baik, aku bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidupku. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan aku berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidupku menjadi benar dan berkat bagi orang lain. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala ainok kumahamu gabe bangsokku, au gabe debatamuna. Asa dibotohamu, au rujahuba debatamuna. Naparorhamu sin ulon rudi di Mesir. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini sering membuat kita merasa sendiri. Ada saat di mana kita merasa tidak diperhatikan, tidak dimengerti, bahkan seolah-olah ditinggalkan. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal seperti itu. Mereka hidup dalam perbudakan di Mesir, tertindas, menderita, dan kehilangan harapan. Namun di tengah penderitaan itu, Tuhan menyampaikan janji yang sangat indah melalui firman-Nya dalam Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari kerja paksa di Mesir. Hari ini kita akan belajar bahwa di balik janji ini, ada kasih Tuhan yang memulihkan identitas, membebaskan kita, membebaskan hidup, dan membangun hubungan yang erat dengan umat-Nya. Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan identitas. Bangsa Israel sebelumnya adalah budak, tertindas, tidak memiliki kebebasan. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah umatku. Ini perubahan yang luar biasa. Dari budak menjadi umat Allah, dari tidak berarti menjadi milik yang berharga. Hal yang sama berlaku bagi kita hari ini. Seringkali dunia memberi label gagal, tidak layak, tidak berharga. Tetapi Tuhan memberi identitas baru. Kita adalah umat-Nya. Kita adalah milik-Nya. Kita berharga di mata-Nya. Sukacita dan kekuatan hidup kita dimulai ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau menjadi Allah dalam hidup kita. Dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara, ini bukan sekedar pernyataan kuasa, tetapi pernyataan hubungan. Tuhan tidak hanya ingin dikenal sebagai Allah yang jauh, tetapi sebagai Allah yang dekat dan pribadi. Artinya, Tuhan mau terlibat dalam hidup kita. Tuhan peduli dengan setiap pergumulan kita. Tuhan ingin kita bergantung kepada-Nya. Namun seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri, lebih percaya pada kemampuan manusia, baru mencari Tuhan saat terdesak. Firman Tuhan mengingatkan, jadikan Tuhan sebagai Allah dalam setiap aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja, tetapi dalam keluarga,
dalam pekerjaan, dalam setiap keputusan. Ketika Tuhan benar-benar menjadi Allah kita, hidup kita akan dipimpin oleh-Nya. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan, yang membawa kamu keluar dari kerja paksa di Mesir. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Ia membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Hari ini mungkin kita tidak diperbudak secara fisik, tetapi banyak orang diperbudak oleh dosa, kebiasaan buruk, ketakutan, kepahitan, dan kekhawatiran. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melepaskan diri dari semua itu. Tetapi kabar baiknya, Tuhan adalah Allah yang membebaskan. Ia sanggup memutuskan belenggu dosa. Ia sanggup mengangkat kita dari keterpurukan. Ia sanggup memberi hidup yang baru. Saudara-saudara, apapun dalam tanda kutip Mesir, dalam hidup kita hari ini, Tuhan sanggup membawa kita keluar. Tujuan akhir mengenal Tuhan secara pribadi, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, tujuan dari semua yang Tuhan lakukan bukan hanya pembebasan, tetapi pengenalan akan Dia. Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi, mengalami kasih-Nya, hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi belum benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti percaya kepadanya dalam segala keadaan, mengandalkan Dia di setiap waktu, hidup sesuai kehendak-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam menghadapi hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi umat-Nya. Tuhan ingin menjadi Allah dalam hidup kita. Tuhan sanggup membebaskan kita. Tuhan rindu kita mengenal Dia secara pribadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup sebagai umat Tuhan? Apakah Tuhan sungguh menjadi Allah dalam hidup kita? Jangan hidup seperti budak lagi. Padahal kita sudah dijadikan umat-Nya. Hiduplah dalam identitas baru, sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan, sebagai pribadi yang dibebaskan. Mulai hari ini, sadari identitas kita sebagai umat Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Tinggalkan perbudakan dalam hidup kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang maha penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau bukan hanya Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat dalam hidup kami. Lepaskan kami dari segala perbudakan dosa dan kelemahan kami. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau dan hidup dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.